Welcome to Unit Podcast. Welcome to Unit Podcast. Halo semua, balik lagi nih di Unit Podcast. Ngobrol bareng Unit yuk. Kali ini di episode Unit Berkarya, kalian ditemenin sama aku, Ica, dan Kak Nadia. Di sini kita akan ngobrol bareng Unit yang suka buat cover lagu Unity, dance, dan bahkan yang pernah nyiptain lagu buat Unity dan Unit loh. Penasaran nggak siapa aja sih yang bakalan ngobrol bareng kita di sini? Makanya, yuk kenalan dulu. Ada Stella, Halo, aku Stella. ada Uni, Halo. dan ada Kak Nada. Halo semuanya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Stella. Aku unit dari Surabaya. Halo semuanya, aku Nada. Aku unit dari mana-mana, tapi sekarang lagi Jakarta. Halo, aku Uni. Aku unit dari Pariaman, Sumatera Barat, Pride. Asik. Oke, lanjut ya. Aku mau tanya deh, kalian tuh tahu Unity dari kapan sih? Aku tuh tahu dari unit itu dari akhir Maret 2020. Aku ngeliat ini teasernya music video Pangeran Tidur di post di Indo Musikgram. Terus aku tertarik gitu untuk nonton soalnya konsep music videonya lucu gitu loh. Kayaknya belum ada nih artis Indo yang penyanyi yang ngusung tema music video yang pastel-pastel gini gitu loh. Pastelnya tuh berbeda gitu loh. Jadi bikin aku menarik dan aku kaget juga ada boy group nih ternyata gitu loh. Tahun segitu udah ada boy group lagi, aku tonton kan. Kecantol, jadi suka. Aku jatuh cinta sama suara mereka sih, jujur pertama kali, bukan dari visual mereka. Pas dari Iya, Pangeran Tidur itu aku denger refnya, kebetulan aku juga dengernya itu pakai earphone, langsung wah ini harus aku stand sih gitu. asik. Emang bener sih, Unity emang pesonanya luar biasa ya. Betul. Oke, dari Kak Nada, apa tuh Kak? Kapan tahu? Aku tahu Unity ya dari April 2020 kalau nggak salah. Waktu itu pas momennya April Mop kolaborasi bareng Aulion. Nah, itu tuh pertama kali aku tahu karena aku cukup ngikutin Aulion gitu ya. Terus pas itu keluar aku udah penasaran nih, wah apaan nih gitu. Terus pas nonton ternyata wah menarik lah. Ini Aulion kolaborasi sama siapa nih gitu. Kayak penasaran, akhirnya aku nonton sampai akhir, aku baca deskripsi gitu kan, terus kayak oh ada boy group Indonesia nih lahir lagi nih gitu. Terus kayak akhirnya kepo sih dari situ. Habis nonton itu juga rekomendasi YouTubeku tentang Unity semua. Jadi kayak mau nggak mau aku nonton sih nyari tahu gitu kan. Ternyata unik banget. Begitu pertama kali denger lagu satu tuh ceria banget kan bawaannya. Bawaannya semangat gitu. Jadi ih kok candu sih satu lagu ini gitu. Penasaran deh yang lainnya. Oh katanya enak nih semuanya. Ya udah ngikutin deh dari April 2020 itu. Oke, Gitu. siap. Makasih Kak. Dari Stella, Iya. mana Stel? Kalau aku tahu itu dari awal debut mereka sebenarnya. Pertama tahunya itu dari postingannya Kabian Kadimas. Cuma waktu itu masih kayak nggak terlalu tertarik gitu loh ngeliat ya. Paling cuma kayak ngeliat ya, wah ada boy group baru nih gitu. Cuma belum ngepoin gitu. Terus baru bener-bener ngikutin mereka itu awal Januari tahun ini. Itu baru mulai kepo-kepoin mereka, lagu-lagu mereka. Terus pertama kali mutusin buat stan mereka itu ya karena lagu-lagunya sih jujur, bukan karena visualnya. Karena lihat dari lagu-lagunya, komposisi lagunya, terus kayak kualitas mereka yang tiap kali perform itu mereka nggak dibolehin untuk lip sync gitu ya. Terus mereka ngejaga kualitas itu bener-bener dari bakat mereka yang mereka punya gitu, bukan sekedar ngejual tampang atau gimana gitu. Terus selain itu aku juga apa ya alasan ngestan mereka itu nggak cuma karena karya mereka tapi juga karena perilaku mereka ke fans gitu. Jadi kayak cara interact mereka ke fans itu tuh bikin aku tuh kok kayak bukan seorang idol yang kayak biasa gitu loh. Idolnya itu kayak membangun fandomnya itu jadi kayak sebuah keluarga gitu.
Oke, siap. Emang emang dari itu sih emang mereka tuh kalau dari attitude-nya udah gak diraguin lagi, apalagi dari kualitas, dari suaranya mereka emang gak diraguin lagi sih. Oke, lanjut Kak Nadia. Jadi di sini aku mau nanya ya sama kalian. Kan kalian tadi kebanyakan pada bilangnya suka karena suara mereka, bukan visual kan. Nah, aku mau nanya nih, alasan kalian ngestan itu apa sih? Ngestan si Unity-nya ini? Nah, mungkin bisa dari Nada kali ya. Oke, alasan aku ya pertama ya itu tadi benar, selain suara, menurut aku mereka punya warna yang baru ya buat musik Indonesia. Karena sebelumnya juga apa sih, kayaknya boy group, girl group di Indonesia itu udah sempat redup kan ya. Terus begitu ngeliat lagi ada lagi, wah, ada nih akhirnya yang berani ngeluarin boy group lagi gitu. Terus kayak ya itu ngasih warna baru sih setelah kayaknya cukup 3 tahun 4 tahun terakhir ya. Kayaknya redup banget nih, turun gitu kan. Terus ngelihat kepribadian mereka dan apa ya, ngelihat mereka berdelapan itu kayak lihat Unity ya, secara personalia mereka tuh benar-benar beda-beda nih karakteristiknya, sampai aku cukup lama sih buat ngafalin mereka dan tahu nih tiap orang tipikalnya seperti apa gitu sih. Jadi karena mereka beda-beda itu, jadi itu hal yang menarik gitu buat aku. Jadi karena ya jadi ciri khas, dan itu sih alasan aku nge-stan mereka, dari persona mereka sendiri itu menarik gitu. Kalau aku tipe orang yang susah banget untuk ngefans yang benar-benar sampai ngefans banget gitu sama artis. Terakhir aku gitu tuh sama Raisa sama Sistar, girl band dari Korea, sekarang udah nggak ada lagi. Terus pas aku denger Unity ini pertama kali mereka nyanyi yang lagu Pangeran Tidur itu di bagian ref, aku langsung suka karena uh, menurut aku harmonisasi suara mereka itu enak banget, dan di situ tuh langsung kedengeran tuh kalau misalnya mereka itu masing-masing mempunyai warna suara yang beda-beda gitu loh. Jadi kita dengernya tuh nggak bosen gitu loh. Jadi kalau mau denger mereka nyanyi apa aja tetap enak gitu loh, karena memang punya warna suara yang beda-beda gitu. Gitu aja Kak kalau aku. Kalau aku sebenarnya gabungan dari alasan Kanada sama Uni sih. Yang pertama ya karena aku tuh susah banget buat kayak bener-bener ngefans ke satu orang yang secara full aku ngedukung mereka gitu ya. Terus nggak tau ngelihat Unity ini tuh kayak beda aja gitu dari boyband sebelumnya gitu. Kayak mereka ngasih sesuatu yang baru, sesuatu yang kayak apa ya, warna baru gitulah di Indonesia ini dengan uh, konsep mereka yang masih Indonesia tapi nggak ngikutin luar gitu. Misal mereka mungkin terinspirasinya dari boy group Korea atau dari musik barat atau gimana, tapi mereka tetap membawa ciri khas mereka sendiri gitu sebagai warga negara Indonesia gitu sih. Jadi intinya Unity ini pembangkit era boyband di zaman sekarang gitu kan ya. Dan dengan warna mereka yang baru, membuat kalian juga tertarik untuk ngestan mereka. Itu kan kesimpulannya. Betul. Ya betul. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang lain. Di sini mungkin Yuni tidak tahu ya kalau Stella sama Uni itu berbakat dalam bidang nyanyi dan bermain musik. Jadi aku mau tanya nih sama kalian, nah, mulai suka musik atau nyanyi itu dari sejak kapan? Dari Uni deh. Aku suka musik itu sejak kapan ya? Kalau kata mama aku tuh, aku dari kecil tuh kalau misalnya denger musik, dari bayi denger musik tuh kaki aku tuh suka kayak goyang-goyang gitu. Terus aku udah sering nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi biasa-biasa aja sih pas aku umur 4 tahun gitu, nyanyi di acara TK aku, nyanyi di acara sekolahannya mama aku gitu loh. Terus pas SD juga ada ikut apa paduan suara di SD gitu pas acara perpisahannya.
Terus pas SMP aku mulai seriusin nih, kayak aku ngerasa ini bakat nih, harus dikembangkan nih gitu loh, berpotensi juga nih gitu. Ya udah, akhirnya aku dapet tuh lomba pertama aku di SMP. Aku lomba FLS 2N Vokal Group dan alhamdulillah menang di tingkat kota. Bisa bawa nama kota ke provinsi udah lumayan sih gitu. Terus ya udah berlanjut sampai SMA, aku ikut FLS 2N Solo lagi, juara 3 kota, sempat masuk apa ya? Sempat masuk sanggar sekolah juga gitu. Terus juga sering ikut lomba-lomba nyanyi di sekolah, ikut paduan suara, gitu-gitu. Dan sampai sekarang suka nyanyi. Suka banget malah. Wow, keren-keren. Kalau Stella gimana? Kalau aku sebenarnya kalau untuk benar-benar suka musik itu baru sejak SMP sih. Cuma kalau bisa musik itu emang dari kecil karena dilesin sama orang tua gitu karena prospeknya nanti kayak apa ya kayak kalau di Kristen tuh biasanya kita kayak disuruh pelayanan gitu loh di gereja ada kayak suruh pelayanan ngiringin musik kayak gitu. Nah terus mulai benar-benar suka musik itu SMP itu mulai banyak ikutin lomba band kayak gitu-gitu. Terus waktu SMA juga makin diseriusin. Banyak ikut lomba, ya sama kayak Uni tadi, aku juga ikut FLS 2N, cuma aku nggak di bidang nyanyi. Aku di musikalisasi puisi. Jadi ciptain lagu dari puisi gitu. Terus sampai akhirnya lulus SMA, aku mutusin buat kuliah di musik juga karena aku mau seriusin itu gitu. Jadi aku udah menganggap musik itu bukan cuma sekedar hobi aku gitu. Jadi udah kayak masuk ke passion, udah masuk ke ya aku menata masa depanku lah di musik gitu. Oke, keren sih menurut aku. Terus apa ya? Kalian kan setahu aku nih, kalian sering tuh bikin cover, entah itu kayak Stella bikin cover musik, terus Uni cover lagu gitu kan. Nah, motivasi kalian buat bikin cover itu apa? Stella mungkin? Kalau motivasiku awalnya itu buat seru-seruan aja sih. Terus kayak ngisi waktu luang buat refreshing dari tugas-tugas kuliah gitu. Tapi makin kesini tuh aku lebih kayak apa ya, motivasinya itu buat ngembangin bakat sama ilmu yang aku punya sih. Jadi kayak misal aku di kampus dapet ilmu apa gitu, aku bisa nerapinnya dengan cara berkreasiku dengan cover-cover itu gitu. Oke. Kalau Uni? Aku sama Kak Stella, aku juga nge-cover itu untuk apa namanya tuh, untuk ngembangin bakat aku juga, terus untuk ngilangin suntuk dari keseharian gitu loh. Kalau misalnya ada beberapa teknik nyanyi yang memang baru aku pelajari, terus aku coba di cover gitu. Jadi di situ aku bisa dengar tuh ini bagus atau enggak gitu loh. Terus di up orang suka atau enggak atau ada yang kurang atau gimana gitu. Sama sih aku sama Kak Stella pada umumnya. Terus di sini Siap. kan ada siapa ya? Ada Nada juga ya. Nah, Yudit taunya kalau Nada itu ini kan suka nari. Nah, apalagi waktu itu pernah dinotiskan karena apa sih? Kamu mungkin waktu itu yang single ketujuh itu kan. Nah, Iya. Aduh, itu nah iseng-iseng nazar yang sampai sekarang memorable sih, Kak. nggak apa-apa. Nah, kalau kamu nih, motivasi kamu buat menari itu apa, Nat? Motivasi aku menari ya. Sebenarnya aku terinspirasi dari bapak ya. Bapak itu penari dulunya. Terus kayak ngelihat bapak, wah bapak aja, maaf ya, yang sebenarnya nggak menutup kemungkinan gender apapun buat nari gitu. Jadi kayak yang, wah bapak aja yang cowok nari ini gitu, nari daerah lagi kan, jago. Terus akhirnya aku milih buat coba deh nyemplung ke dunia tari nih gitu. Dari SD nyoba, terus kayaknya wah seru ya, kayaknya asik gitu. Maksudnya ada latihan rutin, pasti kan kayak ngelakuin aktivitas apa ya, yang kayak biasanya kita kan cuman duduk belajar gitu atau di depan gadget gitu kan. Nah, itu awal motivasinya. Terus itu tapi pas kecil ya kayak ya sekedar apa yang pernah dilihat aja. Terus habis itu
aku seneng sama dunia-dunia yang bersangkutan dengan daerah. Aku sebenarnya asalnya dari Kalimantan Timur, jadi aku kepikiran kayaknya orang sekarang udah mulai jarang ya yang melestarikan budaya gitu, termasuk tari-tari tradisional. Jarang jarang apa ya? Jarang orang yang mengenal tari tradisional apa dari daerah mana kayak gitu. Jadi aku memilih buat apa ya? Mungkin bisa deh, Nat, kayak kamu belajar buat apa ya? Bisa tahu beberapa tarian daerah di Indonesia, paling enggak tetap melestarikan dan memperkenalkan ke orang lain kayak ini loh tarian daerah ini dari ini gitu ke teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah tahu gitu. Kalau enggak kita siapa lagi kan yang masih muda buat melestarikan budaya Indonesia gitu sih itu. Oh iya sih. Yang penting tetap melestarikan budaya Indonesia dan tidak pernah meninggalkannya. Iya, bener banget, Kak. Kalau kamu nih selama nari gitu ya, nari tradisional, ada kendala nggak sih, Nat? Kendala, mungkin kalau kendala aku sejauh ini device sama ini ya, lokasi buat latihan ya. Karena eh, sekarang ini aku lagi ngerantau, terus buat latihan itu tuh di kosan cukup kecil, jadi biasanya aku harus nyari space nih di tempat mana gitu, harus latihan nyari nyari tempat yang apa ya, yang enak. Biasanya kan minimal banget tuh 2 kali 2 meter gitu, bisa bisa gerak bebas lah gitu. Itu sih paling yang susah di device sama tempat buat latihan tuh struggle banget nyarinya. Benar itu sih. Ica mungkin ada pertanyaan, Ica? Oke, sama Uni. Biasanya kan kalian kalau cover itu kan butuh inspirasi kan. Kira-kira kalau kalian butuh inspirasi itu buat cover dari mana sih? Atau bisa dari Mas Yun, atau dari yang mana? Atau dari Unity, atau dari orang lain? Oke. Kalau aku cari inspirasi itu di mana aja sih? Dari Unity juga bisa, terus dari orang-orang yang suka nge-cover lagu gitu, yang namanya udah gede gitu juga bisa gitu. Kadang aku dapat ide sendiri gitu, yang yang mana yang muncul di pikiran aku aja itu langsung aku lakuin. Gitu sih kalau aku. Oke. Berarti bisa di semua orang gitu ya? Iya, aku bisa di semua orang. Kadang yang cover lagu ada si A sama si B. Ntar konsep A sama si B-nya tuh aku gabungin gitu. Kadang aku kayak gitu tuh, Kak. Oh, di mix gitu ya? Betul. Oke. Kalau Stella gimana, Stella? Kalau aku mirip sama Uni sih, lebih open aja ke semua musisi, semua orang yang kayak ya yang bikin cover, terus jadi musisi-musisi yang aku suka gitu. Dari teman-teman aku juga, kadang aku juga dapat beberapa ide dari mereka. Terus kalau enggak ya yang aku kadang pikirin sendiri gitu. Oh iya, aku mau nanya lagi nih. Biasanya kan kalian buat cover itu kan pasti ada proses rekaman sampai editing kan. Nah, Iya, itu butuh benar. waktu berapa lama sih kalian dari proses rekaman sampai editing itu? Bisa dari Stella mungkin? Kalau aku tergantung lagu sama moodnya. Kalau lagi niat dan lagunya nggak susah, ya paling aku sehari bisa jadi sih sampai editing gitu. Tapi kalau misal lagunya agak susah, kayak mesti ngulik berkali-kali dulu gitu, aku biasanya 2-3 harian. Tapi kalau sampai kayak collab sama orang, apalagi sekarang virtual gitu kan, itu paling semingguan sih, seminggu 2 minggu. Oke, agak cukup lama ya kalau misalnya duet ya, Stella ya? Iya, Kalau aku kan lebih ke nyanyi ya. Kalau Castella itu banyak tuh dari instrumen musik apa segala macam, itu dia pasti butuh waktu yang lama. Kalau aku tuh kalau misalnya ada inspirasi, aku langsung kerjaan itu kadang bisa kayaknya 2 jaman selesai deh. Tapi tergantung durasinya sih. Kalau durasinya bentar itu bisa selesainya bentar gitu loh. Kalau misalnya ada yang mau aku duetin di TikTok, kalau lagi mood sama kondisi rumah aku lagi nggak rame, itu bakalan langsung aku duetin gitu lah, atau aku stitch gitu lah. Terus kalau misalnya ini bagus, ya udah langsung aku kirim tuh. Kalau misalnya ada yang aku rasa kurang, aku ulang-ulang. Kadang
sampai 2 atau 3 jaman gitu baru aku up. Kalau misalnya aku niat, aku tuh kadang suka gitu kepikiran nih mau bikin cover gitu loh. Langsung ada tuh konsepnya di otak aku dan mau bawain lagu apa gitu loh. Terus aku langsung rekaman, aku langsung eh ambil video pada hari itu juga, dan biasanya itu sehari selesai sih kalau misalnya niat, yang bener-bener niat banget. Kalau misalnya ada kendala atau memang lagi kayak agak-agak kurang mood gitu, itu biasanya 2 harian selesai. Kalau aku sih gitu. Oke, berarti emang butuh niat dan mood yang besar kalau ngedit ya. Iya bener banget, biar bagus sih. Bener-bener biar lebih bagus dan lebih banyak impact sih. Iya Oke, bener banget. aku lanjut ke Kak Nada ya. Mhm. Buat Kak Nada, ini kan Kak Nada kan kemarin kayak kalau dilihat waktu yang dinotis sama Kak Aulion itu kan pakai baju adat ya Kak itu. Iya. Nah, itu merasa terbebani nggak sih Kak kayak nyewa atribut-atribut kayak gitu buat nari tradisional gitu Kak? Kalau terbebani enggak sih, selama kan aku udah komitmen juga ya buat diri sendiri kayak ya komitmen awal tadi buat tetap melestarikan budaya Indonesia melalui tarian, terus ya itu karena kebetulan itu nazar juga, jadi ya itu udah komitmen diri, jadi harusnya nggak terbebani ya gitu. Jadi apa ya, biar nggak merasa terbebani juga, aku juga udah apa ya, persiapan sebelumnya. Kalau emang aku mau nyewa atau apa, biasanya aku udah langsung sisihin duluan, jadi nggak apa ya, nggak kepepet-pepet uangnya atau apa gitu. Gitu sih, sejauh ini nggak terbebani. Udah dari niat awalnya emang udah buat itu udah nyisiin berarti ya Kak? Iya, benar banget. Jadi udah aku sisihin khusus buat kayak hobi lah gitu. Jadi aku udah punya sisihin uang buat hobi ini apa gitu. Oke, lanjut ya Kak. Pernah ada kejadian apa gak sih Kak? Kayak gangguan apa gitu waktu tag video buat nari gitu Kak? Wow, gangguan kayaknya banyak banget. Jujur dari anak kecil, kendaraan, terus sampai yang waktu itu juga rekaman yang video apa ngelakuin nazar nyanyi lagi jadi nari tari Kalimantan itu juga gangguannya malah langsung dari kucing, karena kebetulan tempat aku tag video itu tuh ada kucing peliharaan di kos itu gitu, jadi kucingnya lewat-lewat gitu mampir, terus sedangkan baju adat kan biasanya ada apa sih, ada manik-maniknya, ada bunyi lonceng-loncengnya gitu. Jadi kucing tuh ngikutin gitu. Itu salah satu apa sih, tantangan juga sih buat gimana ya biar nggak ada gangguan gitu. Cuman itu ngelatih kesabaran juga, dan aku bisa apa sih, koreksi misalkan nanti pas retake kan kelihatan nih, oh iya ada gerakan yang salah, wah iya ada gerakan yang kurang. Ya udah, jadi sambil itu sambil belajar latihan gitu sambil ngerekamnya. Gitu. Iya Kak. Waktu itu aku lihat juga lucu banget sih kucingnya. Kayak Iya, itu bener-bener deh kucingnya lucu banget ngikutin aku terus karena di kaki aku ada lonceng gitu. Jadi dia ngikutin suara kincring-kincringnya gitu. Ini lucu sih. Oke, Kak Nadia, ada pertanyaan lagi Kak? Ada. Buat ini ya, nada ya. Mhm. Kalau kamu nih, kalau nari itu butuh waktunya berapa lama buat nyiapin sebuah tarian biar bagus gitu? Sebuah tarian biar bagus ya. Ya. Sebenarnya tergantung kesulitan sama durasi tariannya. Misal durasi tariannya lebih dari 2 menit lah ya, kurang lebih dari 2 menit itu bisa lebih dari seminggu. Kalau misalkan di bawah 2 menit, biasanya 2 atau 3 hari sampai 1 minggu biasanya. Kayak yang kemarin juga yang aku nari Kalimantan itu, tari Enggang Balenggang itu aku latihan sebenarnya kurang lebih 5 hari doang di sela-sela waktu gitu. Oh, oke. Tergantung ini ya, tingkat kesulitan sebuah tarian sebenarnya. Benar, kesulitannya, terus durasinya kan juga kalau makin panjang makin banyak yang dihafalin Iya. ya gerakannya. Iya, Iya. benar-benar.
Kalau untuk nari nih, pasti kan semua apapun yang dilakukan tuh pasti ada persiapan. Nah, kalau kamu tuh persiapannya tuh apa aja kalau misalnya mau nari? Wah, persiapannya yang pertama latihan, terus yang kedua aku propertinya. Propertinya tuh misalkan aku butuh dari tarian mana nih, aku udah harus booking dulu karena misalkan aku harus nyewa ya. Misalkan harus nyewa, aku udah harus booking di tanggal sekian karena biar nggak di apa ya, nggak rebutan sama orang lah gitu. Itu satu, dua, terus yang ketiga mungkin waktu ya, karena waktu yang benar-benar longgar kan di weekend kayak Sabtu, Minggu. Kalau di weekday pasti ada kesibukan lainnya tuh yang benar-benar harus disiapin. Belum lagi mental dan kesehatan. Karena kalau nggak sehat nggak mungkin aku bisa latihan gitu kan. Iya, bener juga. Iya, bener. Kalau lagi kurang fit, aku nggak mungkin bisa latihan. Itu sih yang penting, Kak. Oke. Buat unit yang mungkin kalau mau persiapan mau nari, nada contohnya ya. Iya, karena dia juga kok bagus. Ini ya, nah kalau dari semua tari yang pernah kamu bawain nih, Mhm. tarian dari daerah mana yang menurut kamu itu paling kamu suka? Yang paling aku suka, waduh, susah juga ya. Karena kayak tiap tiap aku latihan tarian baru tuh unik dan beda gitu. Yang pertama itu ya tari enggang, tapi beda lagi. Tari enggangnya tuh ada berbagai macam. Kalau yang kemarin aku bawain buat Nazar di single ketujuh itu enggang balenggang. Kalau yang satunya nih emang tari enggang. Itu tuh beatnya lumayan apa ya, dari pelan ke cepet, terus pelan lagi, terus cepet lagi gitu. Jadi itu menantang dan aku suka banget. Terus yang kedua, ada yang satu lagi, ini kayak dua tari paling aku suka ya. Satu lagi tari Lariangi dari Sulawesi. Itu tarinya apa ya, lemah gemulai tapi kayak melatih kekompakan karena nggak bisa sendirian kan tariannya tuh. Itu sih, dua tarian itu, tari enggang sama tari Lariangi dari Sulawesi. Wow, aku juga baru denger nih nama tariannya itu. Iya, jarang ada yang bawain sih, Kak. Oke, thank you, Nat. Iya, Aku sama-sama. pindah ke Stella sama Uni ya. Oke. Menurut kalian nih, kalian kalau misalnya cover atau bikin musik itu kan biasanya ada ciri khas yang bisa membedakan itu coveran kalian sama orang lain. Nah, kalau dari Hmm. kalian ada ciri khas nggak sama coveran kalian? Dari Uni? Aku apa ya ciri khasnya paling aku tuh sering ini kayak nge-challenge bagian part-part suara tingginya Fenly gitu loh di lagu-lagunya Unity atau mungkin di cover-coveran lagu Unity. Terus aku nge-rap juga kan. Aku juga pernah bawain lagunya yang You Met itu yang di cover Gilang sama Farhan. Terus juga aku juga ada beberapa kayak iseng ganti lirik gitu loh yang awalnya liriknya kayak gini aku ganti yang berhubungan sama Unity gitu loh. Biar jadi lebih menarik gitu, biar kayak oh iya relate juga ya gitu. Gitu sih kalau aku Kak. Oke, keren Rudy. Kalau Stella? Kalau aku mungkin akhir-akhir ini sih yang baru kayak aku agak ubah model coveranku tuh yang biasanya mungkin aku cuma cover musiknya kayak piano doang gitu. Terus kayak baru akhir-akhir ini aku bikin kayak banyak instrumen gitulah. Jadi kayak biar nggak terlalu apa ya polos gitu musiknya. Jadi aku tambahin pakai ada kayak alat musik tiup, alat musik gesek kayak gitu. Terus kadang aku juga kayak apa ya kan sering tuh Mas Yun nyanyi lagu akapela di aplikasi-aplikasi terus aku iseng kayak nambahin musiknya buat ngiringin mereka kayak gitu sih. Jadi nambahin ini ya, musik lain ya di cover Iya. kamu. Oke. Kalau kalian nih pasti bikin musik atau cover lagu itu pasti ada kesulitan kan. Nah, biasanya kalau kesulitan waktu cover atau bikin lagu atau bikin musik itu apa? Stella?
Kalau aku mungkin dari cari nadanya, nyari chord sama nada melodinya itu. Terus waktu udah ketemu, kesulitan berikutnya adalah ngaransemen ulang. Jadi kayak ya bikin beda dari aslinya itu gimana gitu. Tapi tetap orang menarik orang gitu untuk ngedengerin gitu. Oh, ya lumayan susah ya kalau bikin lagu emang. Iya. Kalau Uni? Kalau aku kesulitannya yang pertama tuh dari tempat ngerekamnya ya. Kalau misalnya, jadi di rumah aku itu tuh sering jadi ini Kak, tempat anak-anak kecil, bocil-bocil main-main gitu. Soalnya di gang rumah aku tuh kebetulan rumahnya kan dikit tuh. Jadi mereka tuh leluasa gitu loh bisa main di gang rumah aku. Kadang mereka kayak teriak kayak gitu. Kadang aku mau ngerekam kayak aduh ada bocah main di luar nggak bisa gitu loh. Terus kadang juga suara hujan, terus aku kan di rumah tuh kan ini anak tunggal. Kadang kalau misalnya aku nge-cover tuh harus aku sisihin dulu waktu yang bener-bener kayak ini tuh nggak bisa diganggu waktunya gitu. Memang untuk aku ngerekam gitu loh, untuk aku cover lagu, untuk aku ngedit, untuk aku take video gitu. Itu sih Kak, sama ini sama inspirasi satu lagi. Itu sih Kak kalau aku. Oh, ajakin bocilnya kadang nggak apa-apa buat cover. Oh iya, kalau bisa kita ajakin, ntar kita tanya, kalian kenal Unity nggak? Kalian harus kan, kalau nggak kalian nggak boleh main di gang rumah aku gitu. Pasti kamar. Lebih ke ngancem ya Uni. Ngeri juga ya. Jangan deh, kasihan. Oke. Lanjut. Ica mungkin mau ngelanjutin pertanyaan yang lain kalau ada. Buat kalian bertiga, ada nggak sih makna atau pesan dari cover yang kalian lakuin? Misalnya nih, Stella sama Uni kan cover lagu. Ada nggak sih apa sih pesan tersendiri dari cover itu? Sama Kak Nada ada nggak sih dari pesan atau kesan makna dari yang Kak Nada, tarian yang Kak Nada bawain? Ada nggak? Dari Stella, gimana Stella? Kalau dari cover sih apa ya? Mungkin kayak apa ya, nggak semua itu harus sih sesuatu yang gimana ya ngomongnya. Oh gini, kadang aku tuh lihat komen-komen orang itu kayak wah keren keren banget ya gini ya bisa bisa main kayak gini gitu. Tapi aku kadang ngerasa kayak emang keren ya berarti apa pesan yang aku kasih ke mereka itu nyampe gitu. Terus dan aku baru sadar kalau misal sesuatu yang kayak orang anggap keren atau interpretasi orang itu beda-beda dan yang aku mungkin aku bisa kasih pesan dari coveran aku itu kayak nggak semua hal itu harus yang kayak ya mungkin orang bisa kesannya itu mewah atau sesuatu yang kayak rame atau ribet banget gitu tapi kita bisa kasih dari sesuatu yang simpel itu bisa bermakna gitu loh buat orang itu karena kita nggak tahu apa yang kita buat itu ternyata punya makna atau pesan tersendiri buat orang yang ngedengerin atau ngelihat apa yang kita buat gitu. Oke, siap. Kalau dari Uni, Aku bingung sih ngejawabnya gimana. Aku kayak bikin cuma beberapa beberapa karya sih kayaknya yang ada mengandung makna kayak misalnya ada beberapa eh, lagu gitu loh kayak satu lagu terus aku ubah gitu liriknya. Nah, di situ tuh ada nanti tuh pesan-pesannya gitu loh. Atau kadang ini aku pernah bikin kayak kata-kata gitu kan di bagian awal kalian capek ngadepin kehidupan gini bla 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 segala macam terus aku lanjutin sama lagunya Terbunuh Sepi yang 2000 kesempatan yang itu. Nah, di situ tuh aku ngebawain maknanya lewat karya aku tuh kayak eh apa namanya tuh? Pokoknya sesuai sama lagu Terbunuh Sepi lah gitu. Terus kalau untuk yang lain aku juga nggak tahu sih gimana cara penyampaiannya itu kayak apa ya? Kalau misalnya
kalian punya bakat ya dikembangkan aja, jangan takut-takut gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang dari diri kalian ya nggak apa-apa, belajar aja asalkan kalian udah tahu nih ada yang kurang gitu loh. Apa yang A, faktor B, segala macem gitu. Jangan dibiarin aja, dipelajari lagi, dikembangkan lagi sampai benar-benar mateng gitu loh. Kalau aku sih gitu ya, Kak. Oke, emang butuh karya tuh emang butuh dari bakat itu nggak boleh dipendem ya. Emang kita harus ngeluarin bakat kita. Kan juga harus tahu sih. Iya, Kalau itu. dari Kak Nada gimana? Mm-mm. Dari aku pesannya, ya halo, suaraku ada? Ada. Oke, kalau dari aku pesannya yaitu tadi, biar teman-teman tetap melestarikan budaya Indonesia ya, entah apapun itu. Entah bahasa, tarian gitu, atau apa lagi ya? Ya apapun itulah dalam bentuknya. Kayak permainan pun juga ada kan biasanya. Nah, jadi biar teman-teman tetap ingat budaya Indonesia. Boleh kok kalian suka dari budaya luar manapun gitu kan. Tapi yang terpenting kita di Indonesia, kita harus ingat sama budaya Indonesia tuh ada dan berupa-rupa macamnya. Kayak kenapa aku suka lebih senang bawain tari daerah, karena ya itu tadi memperkenalkan ke teman-teman, ini loh ada tari daerah dan makna tiap tari pasti kan ada ya. Kayak tari yang pernah aku bawain, tari enggang itu karena sebenarnya inspirasinya dari burung enggang tuh ciri khas burung di Kalimantan gitu, dan nggak semua pulau ada burung enggang gitu. Itu sih paling pesannya. Dan tetap percaya diri, apa ya, mungkin belum sehebat apapun lah bakat yang kalian punya, tetap percaya diri dengan apa yang kalian bisa. Gitu paling pesannya. Oke, itu didengerin teman-teman, harus percaya diri pokoknya. Lanjut buat 3 lagi ya ini ya. Pernah nggak sih kalian tuh merasa kayak karya kalian tuh kurang dihargain gitu? Kayak misalnya ada dapat hate comment atau apa gitu? Mungkin dari Kak Nada, gimana Kak? Dari aku pernah banget. Mungkin head comment enggak, cuman kayak kalau aku lebih sering langsung manggung gitu ya. Kita kan kayak kurang enak nih kalau misalkan lagi perform langsung, terus ada orang yang kayak nggak tertarik tari daerah gitu, ada tuh. Cuman nggak memutus semangat aku, justru aku kayak yang semakin tertantang buat wah lihat aja nih habis ini kalau ada orang ngasih applause bagus, berarti tandanya tarian aku masih bagus gitu. Kamu aja yang nggak bisa ngargain gitu kayak. Ada banget sih dulu tuh, berasa banget kan kalau perform langsung tuh langsung wah rasanya sedih banget. Cuman ya nggak boleh langsung apa sih down, apalagi kan nari ya kelihatan banget tuh kalau udah nggak fokus atau apa gitu. Itu sih Iya, proses banget. berarti biarin aja omongan orang ya Kak ya. Bener Bener. banget. Kalau dari Stella gimana? Kalau dari aku eh lebih ke ini sih, bukan apa ya, bukan kayak hate comment yang aku dapat juga, tapi kayak perlakuan orang gitu kadang, kayak misal aku juga berani berkarya ini tuh mulai kayak cover-cover banyakin kembangin diri tuh karena masuk fandom ini sebenarnya. Karena kalau aku kayak bikin cover atau berkarya di sosial media yang real life aku, kadang aku tuh suka minder sama teman-teman aku yang lebih lebih jago, terus kayak mereka kadang suka bilang ya lah cover gitu doang gitu. Terus ya maksudnya mereka kayak kadang suka meremehkan gitu loh sesuatu yang misal aku bikin atau gimana gitu. Nah, ketika masuk fandom ini dengan berkarya itu aku lebih lebih merasa dihargain gitu loh sama orang-orang, kayak nggak perlu sesuatu yang apa ya, nggak perlu sesuatu yang gimana-gimana, tapi orang bisa menghargai itu udah cukup gitu loh buat aku. Oke, siap. Kalau dari Uni? Kalau aku di ini sih di real life sih ada beberapa orang yang kayak
ngeremehin bakat aku gitu. Kadang aku aku pernah nih lagi coba nge-rap gitu kan. Aku tuh baru suka musik rap itu tuh pas SMA gitu kan. Aku kayak coba nge-rap gitu kan di depan orang itu kayak aku nggak sengaja gitu loh kayak ke bawah suasana gitu kan, ke bawah suasana sorry. Terus mereka berdua pada ketawa gitu kan kayak ngetawain aku di depan aku terus kayak kalian kenapa sih gitu? Lu lihat aja gue bakalan bisa nih nge-rap nih, lu lihat nih. Dari situ tuh aku jadi terpacu motivasi aku untuk belajar nge-rap gitu loh dan alhamdulillah sekarang udah lumayan bisa gitu loh dan untuk bakat aku sendiri juga aku juga agak apa ya agak dibilang nggak dihargain nggak juga sih cuma kayak diremehin aja kayak halah nyanyi doang mah orang lain juga bisa gitu loh gak usah terlalu dikembangkan lah gak usah terlalu pelajari lebih lanjut lah cukup kalau misalnya udah bisa mah bisa aja gitu gitu sih. Nah malah aku di unit ini malah aku bikin cover malah aku dihargai gitu loh wah bagus kak ini bagus segala macam gitu loh dan malah ada yang ngasih saran itu malah bikin aku seneng gitu yang bikin aku kayak oh ternyata di sini nih aku kurang gitu loh aku makasih banyak banget sama orang-orang yang udah ngasih saran ke aku malah itu terbantu bikin aku tuh jadi lebih berkembang lagi jadi aku bisa belajar tuh kesalahan-kesalahan aku mana yang harus aku perbaiki untuk kedepannya gitu. Oke, biasanya emang saran-saran gitu tuh emang butuh banget ya buat yang kita misalnya mau berkarya gitu. Iya itu butuh banget bener. Kak Nadia ada yang mau ditambahin nggak Kak? Aku ada pertanyaan satu terakhir ya buat kalian. Nah, kalian bisa nih, ada nggak pesan atau tips dan motivasi buat unit mungkin atau buat unit-unit juga yang mencoba buat berkarya? Pesan aku kalau misalnya kalian punya bakat munculin aja kalau misalnya kalian belum pede juga nggak apa-apa untuk memunculkan misalnya kayak aku kan suka nyanyi nih aku tuh baru berani nge-cover itu tuh pas SMA teman-teman deket aku tuh udah pada bilang kayak cover Ca di Instagram cover 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 gitu aku malah bilang enggak aku nggak aku takut aku nggak berani aku nggak pede yang pertama karena aku ngerasa suaraku tuh belum terlalu bagus banget terus karena aku insecure sama fisik aku gitu kan. Terus aku coba ternyata oh gini ya rasanya gitu loh dan lumayan diapresiasi sih sama teman-teman aku yang ngikutin aku di Instagram gitu loh bilang oh suara kamu bagus banget ya ternyata Ca gini-gini segala macem dari situ tuh aku terpacu untuk mempelajari teknik bernyanyi lainnya misalnya kayak riff and runs lah whistle voice lah apa segala macem head voice gitu-gitu terus itu juga bikin aku lebih pede lagi dan bikin rasa insecure aku tuh memudar begitu aja gitu lah walaupun ya memang ada lah 1-2 orang yang bilang jelek apa segala macam atau hal-hal statement yang bikin mental kita down tapi aku gak bakalan nyerah sih masa ya karena 1 orang doang aku jadi down gitu loh itu ya sih yang aku harapin untuk teman-teman unit lainnya yang lagi pengen ngembangin bakat atau misalnya lagi bingung nih eh, upload nggak ya gambar aku, upload nggak ya puisi aku, upload nggak ya cover nyanyi aku, upload aja nggak apa-apa. Ntar pasti bakalan ada yang ngasih saran ke kamu. Nah, yang ngasih saran itu nanti ditampung tuh satu-satu. Terus kamu balikin lagi ke diri kamu sendiri itu sarannya. Ini sarannya memang bener nggak ya? Memang eh, memang ada yang kurang nggak ya dari aku gitu loh. Termasuk kritikan-kritikan pedes kalau misalnya memang kalian dapat amit-amit sih jangan dapat gitu loh. Itu tuh ambil positifnya aja. Unity kan kayak gitu tuh. Mereka tuh ngambil positif aja tuh dari kritikan terus sama head comment orang-orang di situ. Mereka jadiin motivasi supaya mereka berkembang lebih pesat lagi gitu loh supaya bakat mereka tuh lebih tajam lagi diasah terus gitu sih kalau misalnya dari aku. Wah, Uni tuh bisa dengerin tuh pesan-pesan dari Kakak Uni. Mungkin kalau Betul. kalian, buat kalian yang mau belajar buat berkarya tuh jangan pernah malu intinya ya. Mm-mm. Betul. Kalau Nada, ada nggak pesan buat unit? Wah, pesannya apa ya? Iya benar kata Uni tadi. Kalau kalian emang punya bakat ataupun teman-teman yang merasa aku nggak punya bakat deh, kalian bisa asah, kalian bisa cari tahu bakat yang ada dalam diri kalian. Entah menggambar, entah menulis, apapun tuh bisa jadi karya kok. Jadi nggak usah takut buat berkarya. Terus juga
Pasti deh dalam hal apapun akan ada yang suka dan enggak. Jadi ambil sisi baiknya aja. Kalau ada yang nggak suka, itu pasti akan ada ya. Sebagai manusia juga kita pasti ada yang suka dan nggak suka lah gitu. Biarin aja ada yang nggak suka gitu. Yang penting kamu bisa ambil dari sisi positifnya. Kayak yang, oh iya dia nggak suka mungkin bukan selera dia. Oh dia nggak suka mungkin karena ada alasan lain lah gitu. Jadi nggak usah khawatir, akan ada kok orang yang menghargai entah satu ataupun dua. Kalau emang karya itu dari hati, pasti akan tersampaikan juga ke hati orang lain dan orang lain juga akan tertarik dengan karya kalian gitu. Jadi ya jangan sedih, jangan malu, jangan gak percaya diri, keluarin semampu kalian apapun itu. Gitu sih dari aku. Yes, bener banget. Pokoknya intinya kalau berkarya itu ambil positifnya aja. Kalau ada negatifnya ya jadiin acuan ya, jadiin Iya, motivasi buat berkarya lebih baik lagi. Itu kan. iya, betul banget. Kalau Stella, ada nggak Stella? Kalau aku udah diambil semua jawabannya. Tapi ya itu intinya sama sih, kita nggak boleh minder lah istilahnya. Kita nggak boleh minder sama apa yang kita punya. Kayak ya bakat itu nggak harus selalu kayak kamu bikin lagu atau kamu nyanyi atau gambar atau gimana. Kayak misal apa ya contohnya, kayak kamu punya ide apa, terus kamu bisa kembangin ke orang yang punya bakat di situ, itu juga menurut aku tuh bakat, terus akhirnya bisa bikin suatu event yang keren. Kayak misal kemarin contohnya kita bikin dari unit, ada unit United ya, itu kan nggak semua orang di balik layarnya kan juga menurut aku mereka berbakat loh, bisa bikin konsep yang segitu kerennya. Ada pembaca berita, ada yang nari, ada ya segala macamnya lah. Menurut aku itu menurut aku juga bakat gitu. Jadi ya pokoknya jangan minder, terus beraniin aja untuk mulai dulu gitu. Dan kalau misal ada yang kayak hit comment atau membuat kamu jadi minder lagi gitu, inget aja ya berarti mungkin bener kata Kanada, bukan selera dia, atau kita memang harus ngembangin diri kita lagi gitu. Jadi jadiin acuan tadi itu untuk kita bisa lebih baik lagi. Wah, keren-keren. Tuh Yudit, dengerin nih kata suhu-suhu kalian ya. Oke. Nggak kerasa ya, kalau kita tuh udah lumayan lama ya ngobrolnya. Nggak berasa banget nih. Oh iya lama juga ya. Aku baru ngeliat durasinya. Oke. Seru banget. Sebelum kita tutup nih episode kali ini, aku tuh mau ngucapin makasih buat Nada, buat Stella, buat Uni, yang udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita unit podcast kali ini. Makasih banyak ya. Iya, makasih banyak makasih juga juga. Kak. Kita udah udah diundang. udah diundang. Makasih banyak banget. Kasih banyak ya unit podcast. Makasih juga buat Ica yang udah jadi host, bantuin aku di sini ya, jadi aku nggak sendirian. Oke, Cak, thank you ya, Cak ya. Sama Kak Nabi juga udah bantu aku Kak. Pokoknya Nada, Udi, Stella, jangan pernah berhenti buat berkarya ya. Kita di sini bakal dukung kalian apapun keadaannya, oke? Oke, terima kasih banyak Kak. Thank you banget. Thank you Kak. Thank you banget. Sorry kalau misalnya tadi ada kata-kata yang nggak enak ya, jadi maafin aja. Itu Iya spontan. Kak. Nggak apa-apa. Spontan uhui, Kak. Iya, spontan. Aku juga minta maaf Kak kalau misalnya ini ada yang serak-serak, ada yang batuk-batuk tadi itu aku lagi kurang enak badan, kurang fit. Get well soon nih. Get well soon. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga udah mau sharing-sharing ya tentang pengalamannya dan udah mau ngasih pesan-pesan yang bermanfaat juga buat unit. Dan semoga apa yang kalian sharingkan di sini itu bisa jadi motivasi buat unit yang lain buat berkarya. Dan intinya nggak malu buat nunjukin kreativitasnya masing-masing. Tuh unit, jangan pernah insecure dengan diri kalian ya. Percayalah Tuhan tuh pasti memberikan 1001 talenta dalam diri kita masing-masing. Tinggal Betul. gimana cara kita mempergunakan talenta itu sebaik mungkin. Ya kan? Betul. Betul. Betul banget. Betul.
like idol, like fans. Nah, di sini Wih. kalian tuh bisa jadikan Unity role model untuk selalu pede dengan bakat yang kalian punya. Mungkin Setuju. segitu aja ya buat episode kali ini. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi kayak gini. Amin. Amin. Semoga kita bisa ketemu. Next time semoga kita ketemu lagi. Sering-sering juga nggak Amin. apa-apa. Aku nggak bosen kok. Waduh, tambah durasi nih, lama nanti. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ntar bikin nggak cukup lanjut part 2 gitu. Oke deh, sampai jumpa semuanya di next episode. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Untuk dengerin podcast kita, bisa melalui Spotify dan YouTube Unit Podcast. Dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita @unit_podcast untuk ikutin update terbaru ya. Thank you.